tali persaudaraan, membentuk karakter dan jati diri seorang pendidik Islam, meraih prestasi hebat bersama siswa, pribadi, dan lembaga. Dan yang terakhir adalah siap menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025. Selanjutnya sasaran peserta adalah guru MI Al-Khairiyah 1, guru MI Al-Khairiyah 2, guru MI Al-Khairiyah 3, guru MI Al-Khairiyah 4, guru SMP IT Al-Khairiyah, guru MA dan Ponpes Al-Khairiyah, dan para kepala sekolah serta undangan yang lainnya. Selanjutnya draft acara yang akan kita ikuti pada kesempatan kali ini dimulai dari registrasi peserta tadi jam 9 yang sudah kita laksanakan, dan jam 10 hari ini sudah tadi kita buka bersama-sama. Selanjutnya ada tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan agenda kita, dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua YDA dan sosialisasi program YDA. Selanjutnya ada doa, dan lanjut kepada materi dari Ketua Pembina YDA dengan tema Guru Profesional di Era Society 5.0. Terus ada penyerahan penghargaan kepada guru purna tugas, ada pembacaan puisi Terima Kasih Guruku dari salah seorang siswi, ada seremoni sertijab dari Kepala SMP Al-Khairiyah. Terus kita akan break terlebih dahulu untuk sholat dan makan, baru terakhir dilanjutkan dengan punch game karakter building yang baru selesai pula. Itu rangkaian agenda yang akan kita ikuti, akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya menginjak kepada agenda selanjutnya, yaitu pembacaan kalamullah tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ruri Ramdhani SOSI MPDI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan ke depan. Innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya dan karunia. Berkatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi dari Yayasan untuk Keluarga Besar. Selawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi terakhir yang terpilih Rasul. Baik, di sini saya diberikan tugas oleh kakak kami untuk menyampaikan program pembangunan. Alhamdulillah di 2024 ini wajah baru MI Al-Faidiyah dan juga SMP IE Al-Faidiyah dan juga Madrasah Aliyah Al-Faidiyah di bawah nama Yayasan Dahlan Al-Maimunah sudah terlihat jelas perbedaannya tentunya dalam hal segi infrastruktur yang terbangun, terencana, dan tentunya insya Allah akan terus diupayakan karena memang salah satu pendukung suksesnya pembelajaran bagi anak-anak didik adalah tertataannya dan termainkan, terpeliharanya fasilitas pendidikan. Guru saya yang satunya yang belum saya sebutkan Ibu Mumun, Masya Allah Ibu papayunya nanti kesimpulan seperti itu muridnya kita semua, yaitu tentang ada MOU dan ada satu lagi tadi masalah pembangunan alhamdulillah disampaikan dan tentang kealfaidiyaan ya. Kealfaidiyaan kami baru menyentuh pelajaran-pelajaran yang ada di MI. Di SMP masih baru mungkin kita ke pesantren dan juga rumahan mus konsultasi karena memang belum tuntas gitu. Kalau yang di SMP ini, kalau yang di pesantren alhamdulillah seni beres. Yang di MI lagi berjuang dalam 2 tahun terakhir ini alhamdulillah buku-buku kealfaidiyaan telah dicetak. Jadi di 2 tahun terakhir telah dicetak kitab Nahwiyah, kitab Qawaid, kitab Tarikh ya. Itu yang dulu fotokopian tinggal akhirnya sudah berbentuk buku dicetak, dipercetakan sehingga mudah-mudahan ini menambah keseriusan kita untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita. Kemudian tahun ini pergerakannya daripada kurikulum itu berkata, ayo kita bersama-sama ke rumah Tony yuk. Kemana? Dan Tono terkadang bari ngalengka apa tadi contoh lagi kieu sareng kieu kunon, tapi ini bagusnya improvisasi berarti ya banyak. Kemudian ada lagi society 5,0, kita nggak boleh kalah ya, kita harus maju, kita harus jadi sekolah yang sangat maju, kreatif, keren. Ya, kadang-kadang saya suka sedih kalau ada orang-orang, ya tidak semua orang, tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa aduh sekolah Islam pasti gitu-gitu aja deh. Apalagi di Garut misalnya gitu ya, seolah-olah di kampung, itu kota kecil gitu. Enggak, itu mah tergantung dari bagaimana sekolah, kemudian juga tenaga pendidik, kemudian karyawannya, orang tua, murid itu berkolaborasi untuk mengajukan sekolah itu. Kemarin alhamdulillah saya setiap tahun itu baru 2 tahun sih kalau yang seleksi, tapi dari tahun 2019 saya itu dilibatkan oleh Asian Australian Funding. Jadi mereka itu membiayai sekolah-sekolah Indonesia untuk melakukan school partnership. Jadi si gurunya dikirim ke Australia
Nah, yang memilihnya itu namanya bridge. Ternyata saya sebagai pewawancara dan yang melakukan tes itu luar biasa banyak masyarakat digital sehingga semu gitu, pagar henteu amat henteu gitu. Jadi bingung gitu. Yang ingin jadi pertanyaan adalah saya punya tetangga seorang psikolog, katanya sering asesmen menemukan bahwa hari ini spiritualitas itu tidak berbanding lurus dengan intelektualitas. Apakah itu betul? Jadi misalkan anak yang soleh tapi IQ-nya suka biasa-biasa, tapi hari ini anak-anak yang tidak soleh malah lebih cepat berkembang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat pada umumnya, karena kan mungkin penelitian generasi ini melihat pada umumnya ya. Terus bagaimana kita mencari anak-anak yang unggul ketika pembelajaran kita didasarkan pada umumnya? Kan kata ibu bahwa karakteristik generasi ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Jadi kalau itu kan dari riset secara umum, secara general yang akan membawa pembelajaran, tapi bagaimana kita mencari seseorang yang unggul ketika dasarnya adalah pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang namanya spiritualitas itu pasti berkorelasi dengan kemampuan intelektual, kemampuan emosi misalnya ya, pasti jelas seperti itu. Tapi kalau misalnya spiritualitas itu versi, saya pernah membaca beberapa item versi barat ya, spiritualitas itu isinya ritual. Misalnya ya, saya membaca Bible misalnya gitu ya, saya datang ke gereja dan lain sebagainya misalnya gitu ya, si item-itemnya gitu, hanya ritual-ritual saja seperti itu. Kan kita juga banyak menemukan sekarang ya, yang ritualnya bagus ternyata kemampuan emosi, intelektualnya juga belum tentu berbanding lurus gitu. Sehingga kita perlu tahu. Tapi yang pasti gini, pada saat kita bicara spiritualitas, berarti kan harus berangkat dari diri kita ya, sebagai role model, betul nggak? Kita termasuk orang yang pasrah nggak? Ikhlas nggak misalnya ya, kalau misalnya melakukan sesuatu. Yang pasti memang tadi kalau kita bicara pasrah, harus ikhtiar dulu. Ya, jangan diam kemudian diserahkan kepada yang di atas. Itu mungkin ya. Jadi perlu untuk melihat dulu definisi dari spiritualitasnya. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud umum itu maksudnya yang konvensional. Pembelajaran konvensional kan? Atau maksudnya yang tadi kan yang umum untuk melihat yang unggul gitu kan? Betul nggak? Bagaimana kita mencari yang unggul? Betul? Karena saya kurang memahami pertanyaan dari yang umum gitu ya. Maksud umum itu pembelajarannya anak-anaknya, gitu kan? Dari anak-anaknya, bagaimana kita mencari yang unggul dari anak-anak yang rata-rata seperti itu, gitu kan? Pembelajarannya gimana tadi? Sudah yang modern? Pembelajarannya, yang saya tanya pembelajarannya dulu. Pembelajarannya sudah yang kekinian atau masih yang metode lama? Kan kata tadi ada kelas-kelas GEP itu Bu ya. Betul. Itu kan risetnya dari umum gitu ya. Anak-anak pada umumnya seperti itu gitu. Terus kan itu mempengaruhi ke pembelajaran gitu. Iya. Jadi gayanya gitu. Nah, bagaimana tetap menjaga agar bisa memilih, misalnya dalam pembelajaran apapun itu, mau digital, mau praktek, mau apapun itu, yang unggul dari yang akan mempengaruhi gitu ya. Ketika semua anak misalkan Gen Z seperti itu, masyarakat digital, bagaimana mencari yang unggul dari yang umum itu gitu. Oke, saya tangkap deh. Si A unggulnya apa, si B unggulnya apa, si C unggulnya apa dan lain sebagainya. Mulai dari misalnya kemampuan regulasi emosi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mata pelajaran
social and emotional learning. Mengapa? Karena memang kita fokusnya bukan hanya kognitif, bukan hanya kemampuan dalam mata pelajaran, tapi dalam semua aspek. Bahkan kecerdasan sendiri juga kan ada multiple intelligences, sehingga anak itu harus dilihat sebagai anak-anak unggul di area atau bidang yang dikuasai oleh dia. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Nah, harus ada evaluasi secara menyeluruh. Misalnya kalau di kelas lakukan misalnya case study, studi kasus. Siapa anak yang kemampuan berpikirnya bagus, itu kita catat. Siapa yang analytical thinkingnya bagus, kita catat. Siapa anak yang misalnya memang dia menguasai, misalnya pas IPA nih ya, menguasai materi itu, kita catat seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara evaluasi, ya bagaimana cara mencari tahu, evaluasi itu harus komplit, harus menyeluruh. Bukan hanya dilihat dari rapor, bukan hanya dilihat dari ulangan misalnya gitu ya, tapi lihat juga prosesnya. Coba sekarang saya tanya sedikit, gimana cara mengetahui higher order thinking skill pada anak? Kan bukan dari pertanyaan di PR kan? Di kelas juga pada saat case study, problem solving, itu kita bisa lihat, oh anak ini misalnya kritis, anak ini punya reflective thinking yang bagus, oh anak ini ternyata bisa menerapkan teorinya dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Itu yang kamu lihat. Beda sekali dengan zaman baheula ya, zaman baheula mah udah rapor, misalnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun juga kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد يوافي نعمه ويدافي لطفه ويكافئ منزله يا ربنا لك الحمد إيجاد المعلم السلطان اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم كن بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها فيسرناها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya, Islam, Salam, Mustaqim, Salam dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Anas Arif Rahman Dahlan, Ketua Yayasan. Tim dokumentasi mohon diabadikan. Selanjutnya Ibu Yuni Irawati akan diserahkan oleh Tortina. Yang ketiga Ibu Erna Marliana SPD akan diserahkan oleh Bendahara Yayasan Bapak Haji Deden Muhammad STHJ. Terakhir kepada Bapak Usep Lukman Sarif SPD diserahkan oleh Wakil Ketua Yayasan Haji Deden Wahidin LC. Nah setelah ini
dan entah berapa banyak sabarmu atas kenakalanku. Sama benderanya. Mangga sok ibu badai ngadiwas mangga. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih jazakumullah khairan semuanya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama 7 tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah SMP Al-Hidayah. Mudah-mudahan apapun itu yang telah saya goreskan di SMP Al-Hidayah menjadi kenangan-kenangan terbaik bagi kita semua. Saya titip PNU SMP Al-Hidayah untuk kedepannya, insya Allah di tangan Bapak SMP Al-Hidayah semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita mengawali pagi itu dengan hujan. Hujan adalah salah satu tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan di hari ini kita semua yang berada di tempat ini memperoleh keberkahan dari Allah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu Erna Madiana. Beliau bukan hanya sekedar dulu itu sesama teman, tapi juga beliau juga mentor yang selalu mengarahkan, membina kami guru-guru sehingga SMP Al-Hidayah dapat berdiri tegak dengan prestasi yang luar biasa. Tentu ini tidak mudah untuk meneruskan, tapi saya akan menutup prakata saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.